Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Sri Ayu Rahmaningrum dari Prodi Kesehatan Masyarakat Reguler A tingkat 2 semester 3. Di sini saya sebagai moderator sekaligus yang akan menyampaikan materi terkait penyakit silikosis yang diakibatkan di tempat kerja untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Kesehatan Kecelakaan Kerja atau K3 dengan dosen pembimbing Ibu Bibit Nasrohatun Diniyah, SKM MKes. Berikut ini adalah perkenalan dari rekan-rekan kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Adelia Dwineliawati dengan NIM CMR 01900002. Perkenalkan, nama saya Denisa Skar Kamaladewi dengan NIM CMR 01900008. Perkenalkan, nama saya Desi Fitriani Rahmatillah dengan NIM CMR 0190009. Perkenalkan, nama saya Piliana Aisyah, NIM CMR 0190011. Perkenalkan, nama saya Alsa Merosari dengan NIM CMR 0190012. Perkenalkan, saya Nia Nurfadila dengan NIM CMR 0190025. Baik, untuk selanjutnya adalah membacakan materi yang akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Waktu dan tempat dipersilakan. Latar belakang. Penyakit akibat kerja dan kecelakaan kerja di kalangan petugas kesehatan dan non-kesehatan di Indonesia belum terekam dengan baik. Faktor penyebab yang sering terjadi yaitu karena kurangnya kesadaran pekerja dan kualitas, serta keterampilan pekerja yang kurang memadai. Banyak pekerja yang meremehkan resiko kerja sehingga tidak menggunakan alat-alat pengaman walaupun sudah tersedia. Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan telah mengamanatkan antara lain, setiap tempat kerja harus melaksanakan upaya kesehatan kerja agar tidak terjadi gangguan kesehatan pada pekerja, keluarga, masyarakat, dan lingkungan di sekitarnya. Pengertian silikosis. Silikosis adalah penyakit yang disebabkan oleh penghirupan debu silika kristalin dan dapat diidentifikasi dari peradangan dan lesi nodular di lobus atas paru-paru. Penyakit ini merupakan sejenis pneumokoniosis. Silika adalah mineral seperti kristal yang banyak ditemukan di pasir, batu, dan kuarsa. Silikosis dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama silikosis akut, dapat menyebabkan batuk, penurunan berat badan, dan lemas dalam beberapa minggu atau tahun paparan terhadap silika. Yang kedua silikosis kronis, muncul 10-30 tahun setelah paparan silika. Paru-paru bagian atas bisa terpengaruh dan kadang menyebabkan luka berkepanjangan. Yang ketiga, silikosis terakselerasi, terjadi dalam 10 tahun paparan tingkat tinggi. Faktor penyebabnya dan tempat di mana penyakit silikosis bisa timbul. Silikosis terjadi pada orang-orang yang telah menghirup debu silika selama beberapa tahun. Penyakit ini bisa timbul di tempat seperti yang pertama, pekerja tambang logam dan batu bara. Yang kedua, penggali terowongan untuk membuat jalan. Yang ketiga, pekerja pemotong batu dan granit. Yang keempat, penungan besi dan baja. Yang kelima, industri yang memakai silika sebagai bahan baku, misalnya paprika amplas, gelas, dan tembikar. Yang keenam, pembuat gigi enamel. Yang ketujuh, pekerja di pabrik semen. Yang kedelapan, pekerja pengecoran logam. Selanjutnya adalah gejala yang ditimbulkan silikosis. Penyakit silikosis ditandai dengan sesak napas yang disertai batuk-batuk. Batuk ini seringkali tidak disertai dengan dahak. Pada silikosis tingkat sedang, gejala sesak napas yang disertai terlihat dan pada pemeriksaan fototoraks kelainan paru-paru mudah sekali diamati. Bila penyakit silikosis sudah berat, maka sesak napas akan semakin parah dan kemudian diikuti dengan hipertrofi jantung sebelah kanan yang akan mengakibatkan kegagalan kerja jantung. Jika terpapar oleh organisme penyebab tuberkulosis, penderita silikosis mempunyai
mempunyai resiko 3 kali lebih besar untuk menderita tuberkulosis. Jika pekerjaan berisiko terpapar silika, kemungkinan memiliki gejala silikosis awal seperti batuk, dahak, dan kesulitan bernafas. Gejala silikosis selanjutnya seperti sesak napas, kesulitan bernapas, kelelahan, penurunan berat badan, sakit dada, demam yang datang tiba-tiba, kaki bengkak, dan bibir biru. Gejala tambahan yang bisa ditunjukkan terutama pada silikosis akut yaitu demam, gangguan pernapasan berat, dan penurunan berat badan. Selanjutnya, cara mendiagnosis. Pemeriksaan diagnostik yang dapat dilakukan pada pasien silikosis itu ada 3. Yang pertama adalah ronsen dada. Terlihat gambaran pola nodul dan jaringan perut. Fototoraks berguna dalam mendeteksi dan memantau respon paru untuk debu mineral, logam tertentu, dan debu organik yang mampu mendorong pneumatis hipersensitivitas. Organisasi Perburuhan Internasional atau ILO mengklarifikasikan radiografi dada sesuai dengan sifat dan ukuran dan kekeruhan, melihat sejauh mana keterlibatan parenkim tersebut. Secara umum, kekeruhan linier terlihat di asbestosis. Yang kedua adalah tes fungsi paru. Banyak debu mineral menghasilkan perubahan karakteristik dalam mekanisme pernafasan dan volume paru-paru, yang secara jelas menunjukkan pola restriktif. Demikian pula, pemaparan debu organik atau bahan kimia dapat mengakibatkan asma kerja atau PPOK. Pengukuran perubahan volume ekspirasi sebelum dan setelah shift kerja dapat digunakan untuk mendeteksi respon bronkokonstriktif atau peradangan akut. Yang ketiga adalah High Resolution Computed Tomography atau HRCT dan EKG. HRCT bisa abnormal bahkan bila fototoraks tampak normal dan terlihat perubahan subpleural yang berlanjut membentuk sarang lebah. Di bawah daerah fibrosis pleura bisa terjadi kolaps berbentuk nodul yang pada fototoraks nampak sebagai massa. HRCT bisa membedakannya dari gambaran karsinoma. EKG diindikasikan untuk mencari hipertrofi vertikal kanan yang berakibat pada kegagalan jantung akibat oksigen yang tidak terpenuhi karena kerusakan paru silikosis. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pencegahan silikosis. Beberapa hal yang dapat dilakukan di rumah untuk mencegah dan mengatasi sekaligus sebagai upaya pencegahan terhadap penyakit ini antara lain: pertama, untuk pekerja, kenakan masker khusus yang disebut respirator untuk menghindari terhirupnya silika. Masker dapat ditandai untuk penggunaan abrasive blasting. Yang kedua, semprotan air dan metode pemotongan basah dapat mengurangi resiko paparan silika. Ketiga, tempat kerja dan lingkungan harus memenuhi standar Occupational Safety and Health Administration atau OSHA, termasuk ventilasi yang tepat. Pengelola dapat mengawasi kualitas udara pada tempat kerja untuk memastikan tidak ada silika berlebih di udara, dan wajib langsung melaporkan semua insiden silikosis. Keempat, dengan debu yang mengandung silika, pekerja harus makan, minum, atau merokok jauh dari area tersebut. Kelima, cuci tangan sebelum melakukan aktivitas untuk membersihkan tangan dari debu. Keenam, lakukan imunisasi tahunan seperti pneumokokal and influenza. Ketujuh, waspadalah terhadap perkembangnya tuberkulosis atau infeksi lain. 8. Cari informasi lengkap seputar silikosis dan paparan debu silika. 9. Buat rencana untuk mengatasi kambuhnya penyakit ini. Selanjutnya adalah kesimpulan, meskipun segala upaya untuk mencegahnya telah dilakukan, silikosis masih tetap ada di seluruh dunia.
Penyakit yang tak tersembuhkan ini mempengaruhi puluhan juta pekerja yang terlibat dalam pekerjaan berbahaya dan berdebu di banyak negara. Dengan potensi untuk menyebabkan cacat fisik progresif, silikosis terus menjadi salah satu penyakit yang paling penting di dunia kesehatan kerja. Namun, silikosis bukan merupakan penyakit yang perlu ditakuti karena dampaknya dirasakan pada jangka waktu yang cukup panjang, dan ada banyak cara pencegahannya. Tetapi bila dibiarkan akan berbahaya bagi kesehatan, terutama bagi para pekerja yang berisiko terkena silikosis. Sekian pemaparan dari kelompok 3 terkait penyakit silikosis yang ditimbulkan di tempat kerja. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.